you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Jumpa lagi dengan Digital Edu. Kabar terkini bahwa ada 3 menteri mengadakan rapat koordinasi membahas seleksi CPNS 2023. Yuk simak hingga akhir videonya. Sebelum kita lanjut, tekan dulu like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan mohon jangan lupa untuk di-share. Pemerintah memastikan akan membuka pendaftaran seleksi calon pegawai negeri sipil atau CPNS 2023. Ada 3 menteri telah melakukan rapat koordinasi membahas persiapan pelaksanaan seleksi CPNS tahun 2023. Ketiganya adalah Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menpan RB, Abdullah Azwar Anas. Kemudian Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Mendikbudristek, Nadiem Makarim, dan Menteri Kesehatan atau Menkes, Budi Gunadi Sadikin. Dalam rakor tersebut, ketiga menteri sepakat bahwa seleksi CPNS 2023 diprioritaskan pada guru dan tenaga kesehatan. Selain membahas persiapan seleksi CPNS 2023, ketiga menteri tersebut juga mendiskusikan persiapan seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tahun 2023. Dalam hal ini, Menteri Pan RB Abdullah Azwar Anas mengatakan pemerintah akan melanjutkan target pemenuhan kebutuhan guru dan tenaga kesehatan secara nasional melalui pengadaan ASN tahun 2023. Pendidikan dan kesehatan menjadi prioritas, dan kita bahas hari ini bersama Pak Nadiem Makarim dan Pak Budi Gunadi Sadikin, ujar Azwar Anas di Jakarta, Rabu 30 November 2022. Menurut Azwar Anas, sektor lain juga akan disiapkan formasinya. Namun untuk seleksi CASN 2023 lebih fokus pada guru dan tenaga kesehatan. Kami berterima kasih kepada Pak Menkes dan Pak Mendikbud karena komitmennya tinggi untuk memperbaiki data dan menyelesaikan masalah prioritas di bidang kesehatan dan guru, kata Anas. Tentu ini membutuhkan kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah, tambah Pak Anas. Mantan Bupati Banyuwangi itu menghimbau kepada instansi pemerintah pusat dan daerah untuk mengusulkan kebutuhan ASN di tahun 2023. Penyampaian kebutuhan ASN tersebut tentunya dilakukan dengan mempertimbangkan analisis jabatan dan analisis beban kerja. Mari kita data bersama terkait dengan kebutuhan dan jumlah ASN yang mendesak yang perlu segera kita penuhi, tutur Anas. Pak Anas mengatakan arah kebijakan pengadaan ASN tahun 2023 memberi kesempatan untuk rekrutmen talenta digital berupa data scientist secara terukur. Menteri Anas menegaskan perekrutan CPNS 2023 akan dilakukan dengan sangat selektif. Sementara itu, Mendikbudristek Nadiem Makarim menguraikan 3 paket kebijakan mengenai pemenuhan P3K guru. Yang pertama, jika dalam bulan Februari hingga Maret 2023 formasi tidak diterima 100% dari pemerintah daerah, maka pemerintah pusat bisa melengkapi jumlah formasi P3K. Nah, pemerintah pusat akan mengajukan dan menetapkan formasinya, ucap Nadiem Makarim. Yang kedua, Undang-Undang APBN dan Peraturan Menteri Keuangan akan mengatur secara spesifik bahwa anggaran gaji dan tunjangan melekat untuk P3K tidak akan bisa digunakan untuk hal lain, bahkan tidak bisa digunakan untuk hal pendidikan lainnya.
Dan yang ketiga, dana spesifik untuk pengangkatan P3K tersebut hanya akan ditransfer ke Pemda pada saat pengangkatan sudah terjadi. Sedangkan Menteri Kesehatan Budi Gunati Sadikin mengatakan pemenuhan tenaga kesehatan di daerah harus diikuti oleh komitmen Pemda untuk mengajukan formasi yang sesuai dengan kebutuhan. Saya minta seluruh daerah segera mengisi formasi yang dibutuhkan untuk 2023, ucap Budi Sadikin. Menkes mengingatkan terhadap Pemda untuk memastikan kebutuhan dan formasi yang diajukan harus sesuai. Jangan sampai kalau yang dibutuhkan dokter, tapi yang dimasukkan tenaga administrasi. Budi mengakui bahwa saat ini masih banyak pemerintah daerah yang enggan untuk mengajukan formasi nakes karena alasan anggaran. Dalam hal ini, Kemenkes telah berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk mencari solusi terkait alokasi spesifik untuk pembayaran gaji P3K dan program-program kesehatan yang dibuat oleh pemerintah pusat sesuai dengan arahan Presiden. Pemerintah pusat sudah membantu mengalokasikan dananya secara lebih spesifik untuk nakes yang memang berkontribusi banyak dalam meningkatkan level pendidikan dan kesehatan. Tandas Budi Sadikin. Demikian kabar hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton Digital Edu. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar selalu update info-info terbaru dari Digital Edu. Semoga kita diberi kemudahan dan kelancaran dalam segala urusan, diberi kesehatan, rezeki yang berkah, dan panjang umur. Saya mewakili Digital Edu, mohon maaf bila ada kekurangan. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.